Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfarisi dengan NIM 21081050058, semester 4 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal persamaan diferensial orde n dengan menggunakan software Maple. Oke, perlu diketahui dulu tujuan dari video ini. Yang pertama, untuk menentukan akar persamaan karakteristik dari persamaan diferensial. Yang kedua, untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial linear homogen orde n. Oke, sebelum kita ke soal, kita perlu tahu dulu mengenai persamaan diferensial orde n. Pada persamaan diferensial orde n, akar persamaan karakteristiknya akan dicari dengan menggunakan teknik faktorisasi. Oke, langsung saja kita ke soal. Di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 18 yang berbunyi, tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. Turunan keempat dari Y ditambah turunan kedua dari 3Y dikurangi 4Y sama dengan 0 dengan Y0 sama dengan 0. Turunan pertama Y0 sama dengan negatif 1, turunan kedua Y0 sama dengan negatif 5, dan turunan ketiga dari Y0 sama dengan negatif 1. Oke, langsung saja langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu siapkan terlebih dahulu nih lembar kerja Maple-nya. Kemudian yang kedua kita ketikkan soal ke dalam Maple. Caranya yang pertama kita ketik PD.2 sama dengan div buka kurung Y buka kurung X, X $4 tutup kurung. Kenapa $4? Karena di sini pertama kan turunan keempat dari Y, maka kita tulis X $4. Kalau misalnya turunan ketiga dari Y berarti X $3, turunan kelima dari Y X $5, dan seterusnya ya, disesuaikan dengan turunannya, ordenya. Oke, kemudian plus 3 div buka kurung Y buka kurung X, nah karena ini turunan kedua berarti X $2 tutup kurung dikurangi 4 buka kurung Y buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Karena 4Y nya bukan turunan, jadi kita tidak perlu menuliskan div ya, langsung saja 4 buka kurung Y buka kurung X sama dengan 0 titik koma. Oke, maka akan muncul ya persamaan diferensialnya, yaitu sesuai soal turunan keempat Y ditambah turunan kedua 3Y dikurangi 4Y sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yang ini ya. Kita ketikkan pada lembar kerja Maple-nya PK.2 sama dengan, oke, di sini kan Y turunan keempat Y, berarti di sini kita ketikkan R pangkat 4 ditambah 3 R pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0 titik koma, lalu enter. Oke, di sini kenapa tidak 4R? Karena di sini 4Y-nya itu kan tidak diturunkan, berarti kita ketikkan langsung saja 4, kecuali jika 4Y-nya ini diturunkan atau diferensialkan, maka kita ketik 4R. Oke, setelah kita menentukan PK, kita menentukan faktor dari PK tersebut. Jadi kita buat faktornya. Caranya kita ketik faktor FACTOR buka kurung PK titik koma, lalu enter. Oke, maka akan muncul ya faktornya sebagai berikut: R-1, R plus 1, R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mencari akar-akar dari persamaan yang telah dibuat ya. Dari ini nih, dari faktor PK yang sudah dibuat, kita cari akar-akarnya. Oke, kita cari satu-satu ya. Yang pertama R-1, jika diakarkan maka akan menjadi
1 ya, berarti R sama dengan 1, maka kita ketik R1 titik 2 sama dengan 1 titik koma lalu enter. Oke, kemudian selanjutnya R ditambah 1 atau R plus 1. Jika kita cari R-nya maka R sama dengan min 1 ya. Berarti R2 sama dengan titik 2 sama dengan negatif 1 titik koma lalu enter. Oke, maka muncul ya. Nah, selanjutnya R kuadrat plus 4. Nah, R kuadrat plus 4 ini jika kita akarkan akan menjadi imajiner ya. Jadi yang pertama ini ada dua persamaan. Yang pertama R sama dengan negatif 2 imajiner. Yang kedua R sama dengan 2 imajiner. Maka kita ketikkan terlebih dahulu yang negatif 2 imajiner. Maka di sini R3 titik 2 sama dengan negatif 2 imajiner. Nah, untuk menulis imajiner kita tidak bisa menggunakan keyboard, tapi kita harus mencari melalui simbol ya, simbol pada Maple itu sendiri. Nah, di sini ada ya di bagian common symbols ya. Kita cari. Oke, lalu kita klik. Nah, setelah kita klik titik koma kemudian enter. Oke, maka akan muncul R3 sama dengan negatif 2i. Selanjutnya R4 titik 2 sama dengan 2i. Nah, sama kita ini dari simbol, kita klik kemudian titik koma enter. Oke, sama ya akan muncul. Nah, selanjutnya kita mencari solusi bebas linear berdasarkan dari akar-akar yang sudah kita cari dari R1, R2, R3, R4. Nah, di sini kita cari solusi bebas linearnya. Caranya kita ketikkan SBL. SBL itu kepanjangannya solusi bebas linear ya. SBL titik 2 sama dengan buka kurung. Nah, di sini kita cari E ya, simbol E ya, bilangan E. Karena E itu adalah sebuah bilangan, jadi kita tidak bisa mengetikkan pada keyboard, tapi kita harus mencari pada expression. Nah, di sini kita cari E. Nah, kemudian ada nih, kita klik E pangkat R1 bintang X. Kemudian koma E R2 bintang X. Kemudian nah, karena di sini R3 dan R4-nya imajiner, kita perlu tahu ya bahwa di sini kan nilai A-nya itu kan sama dengan 0, B-nya sama dengan 1. Jadi kita tidak perlu menggunakan E karena E di pangkat 0 kan 1 ya. Jadi hasilnya sama aja. Berarti kita menggunakan trigonometri cos sama sin. Yang pertama cos ya, cosnya kita cari dari expression ya. Cos 2 bintang X. Kemudian koma sin 2 bintang X. Kemudian tutup kurung titik koma. Kemudian enter. Oke, maka akan muncul ya solusi bebas linearnya E pangkat X, X pangkat min X, cos 2X, sin 2X. Oke. Langkah selanjutnya, sesudah mencari solusi bebas linear, kita dapat menentukan solusi umum atau kita ketikkan solum. Solum titik 2 sama dengan. Nah, kita ketikkan the solve ya. The solve buka kurung PD, Y buka kurung X tutup kurung titik koma lalu enter. Oke, di sini ada ya solumnya, yaitu hasilnya YX sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat X plus C3 sin 2X plus C4 cos 2X. Oke. Selanjutnya setelah solum di sini kita dapat mencari solusi khusus dari persamaan diferensial ini. Nah, caranya bagaimana? Kita dengan menggunakan masalah nilai awal yang sudah diketahui. Di sini kan diketahui kan masalah nilai awalnya itu kan Y0 sama dengan 0,
turunan pertama Y0 sama dengan min 1, turunan kedua Y0 sama dengan min 5, turunan ketiga Y0 sama dengan min 1. Maka kita bisa ketik di sini solus itu solusi khusus, titik 2 sama dengan dsolve, buka kurung, kurung kurawal, PD Y0 sama dengan 0, turunan pertama Y0 sama dengan negatif 1, kemudian turunan kedua dari Y0 sama dengan negatif 5, kemudian turunan ketiga dari Y0 sama dengan negatif 1. Kemudian kita tutup kurung kurawal ya, kita tutup kembali dengan kurung kurawal. Sesudah itu kita tutup kurung biasa ya. Setelah itu koma terlebih dahulu, Y, buka kurung X, lalu tutup kurung biasa. Oke, lalu enter. Setelah di enter maka hasil dari solusi khususnya ya, YX sama dengan negatif E pangkat X di plus cos 2X. Ini hasil dari solusi khusus. Oke, selanjutnya kita bisa membuat grafik ya, membuat grafik. Nah, sebelum kita membuat grafik, kita ketikkan terlebih dahulu yaitu sintaksnya, yaitu with, buka kurung, plots, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, sudah kita membuat sintaks with plots, baru deh kita membuat grafiknya, yaitu dengan cara ketik plot, buka kurung, RHS solus, tutup kurung, koma, X sama dengan negatif 0,5 sampai 0,5, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Oke, maka akan muncul ya grafiknya seperti ini. Nah, apa sih maksud dari RHS solus? Jadi maksud dari RHS solus ini kita akan membuat grafik ya dari di bagian kanan solus. Nah, mana nih? Nah, sebelah sini kita membuat grafik di hasil dari solusnya ya. Grafik dari sini nih, RHS solus. Oke, selanjutnya sesudah itu maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa hasil dari solusi kita bisa solusi umum. Yang pertama dari solusi umumnya ada C1E pangkat min X, C2E pangkat X plus C3 sin 2X plus C4 cos 2X. Kemudian hasil dari solusi khusus persamaan diferensialnya YX sama dengan negatif E pangkat X plus cos 2X. Dan grafiknya seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.